Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina bi ta'atillahi wa rasulihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi a'mali sholihati. Amma ba'd, ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. أَمَّا بَعْدُ. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada momentum ibadah Jumat ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan, sekaligus senantiasa meningkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak nikmat pada kita. Saking banyaknya nikmat yang diberikan, terkadang kita lupa tidak merawat dan mensyukurinya. Di antara nikmat itu seperti nikmat sehat, sempat, dan juga yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita ini pasti tidak bisa kita hitung satu persatu. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam mewujudkan rasa syukur kita, marilah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, baik saat mendapat nikmat maupun saat kita ditimpa musibah. Karena perlu disadari, nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita lebih banyak dari masalah dan musibah yang kita hadapi dan kita rasakan. Dengan syukur dalam berbagai kondisi apapun, mudah-mudahan Allah akan selalu menyayangi kita dan nikmat darinya akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Allah pun telah menjanjikan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Semoga kita bukanlah hamba yang kufur akan nikmatnya, sehingga kita bisa terhindar dari azab, musibah dan malapetaka dan kehidupan kita selama di dunia dan di akhirat. Amin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah lepas dari nikmat, dan begitu juga tak akan bisa lepas dari musibah dan cobaan. Saat mendapatkan nikmat dan saat menghadapi musibah, agama Islam telah memberikan pedoman dengan senantiasa memegang dua prinsip, yaitu ashkuru indan ni'am, bersyukur ketika mendapat nikmat, dan asyabru indal musibah, bersabar saat mendapatkan musibah. Kedua hal ini pun bisa menjadi barometer atau ukuran keimanan seorang yang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menghadapi kehidupan yang terus mengalami perubahan ini. Allah sendiri sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan, musibah yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan,
dan berikanlah berita gembira kepada orang yang bersabar. Dalam ayat ini sabar menjadi perisai dan senjata orang-orang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Perasaan takut, kelaparan, kekurangan bekal, harta jiwa dan buah-buahan adalah ujian yang bakal kita hadapi dalam kehidupan ini. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian berat ini selain jiwa kesabaran yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Lalu siapkan orang yang bersabar. Siapakah yang orang yang bersabar itu? Diterangkan dalam ayat selanjutnya. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua dari Allah dan semua akan kembali kepadanya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Musibah adalah ujian dari Allah sekaligus wujud cintanya kepada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hambanya yang kuat dalam menghadapi musibah. Rasulullah bersabda yang artinya, besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa ridho menerima cobaan tersebut, maka baginya keridhaan. Dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa optimis dan terus sabar dalam menghadapi musibah. Memang terkadang pesimisme terus menghantui kita dan semakin menambah berat beban dalam menghadapi musibah dan cobaan. Namun sebenarnya bukan besarnya ombak lautan yang kita hadapi, melainkan perahu kitalah yang terlalu kecil untuk mengarunginya. Bukan besarnya masalah yang kita hadapi, melainkan kesabaran kitalah yang terlalu kecil untuk menghadapinya. Perlu disadari bahwa sikap sabar ini bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada. Bukan lari dari ujian itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman dalam menghadapi ujian yang nantinya pasti akan kita temui lagi. Lari dari ujian hidup bukanlah solusi untuk menyelesaikannya. Karena jika kita lari dari ujian dan masalah hidup, maka bersiaplah untuk menghadapi masalah yang lebih besar. La yukallifu nafsan illa wus'aha, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Sabar itu seperti payung yang tidak akan bisa menghentikan hujan, namun akan melindungi kita dari air yang membasahi, sehingga kita masih akan tetap bisa berjalan di tengah derasnya hujan. Kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah, namun kita akan tetap tegar dalam melewatinya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dari penjelasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang sabar adalah dia yang tidak lemah, tidak mudah patah semangat atau menyerah. Sifat sabar ini dicontohkan Rasulullah SAW ketika umat Islam menjadi minoritas dan ditindas di Mekah. Tak ada yang berpaling, menyerah atau kompromi soal akidah Islam. Semua tetap tegas dan kuat meskipun dalam siksaan kaum Quraisy. Demikian pula ketika di masa pasca hijrah di Madinah, mereka tetap sabar dan tahan banting dengan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit. Ketika menahan diri mereka bersabar. Ketika perang terbuka pun mereka sabar. Dengan modal kesabaran ini, maka umat Islam awal tersebut meraih kemenangan yang sangat gemilang. Orang-orang yang sabar dan kuatlah yang akan disertai oleh Allah dengan kemenangan. Allah berfirman yang artinya, dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi jumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Masyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah tentang pentingnya bersyukur atas nikmat Allah dan bersabar dalam menghadapi berbagai masalah dan musibah yang sudah menjadi sunatullah harus dihadapi oleh manusia. Semoga kita termasuk orang-orang yang kuat dan sabar dalam menghadapi segala bentuk permasalahan dalam hidup, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diridhai Allah Ta'ala dan dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ana wa ikum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu muta'ali 'anil musyarakati lisairil bashar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mu'tabar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal hadiruna usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal musyrikin. Allahumma adfa'anna al bala wal amra wal mihana fitana ma dhahara minha wa batan min baladina hadha khassah wa min budal muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.